mata kuliah ilmu mantik ada beberapa hal yang perlu juga dijelaskan terkait tentang pengertian ilmu mantik, tujuan dan kegunaan ilmu mantik itu sendiri. Dan lebih sederhananya bahwa ilmu mantik itu dalam bahasa Indonesia, bahasa kitanya itu adalah ilmu logika. Sehingga kemudian tidak heran bahwa ilmu mantik itu sendiri isinya itu sama dengan ilmu logika. Maka dari itu mari kita pahami dulu terlebih dahulu sejarah ilmu mantik itu sendiri. Nah, ilmu mantik itu sendiri atau bahasa kitanya itu adalah ilmu logika, itu adalah lahir di Yunani pada abad kelima sebelum Masehi oleh para ahli filsafat Yunani kuno yang awalnya pencetus logika itu sendiri adalah Socrates. Nah, dari Socrates ini berlanjut ke muridnya yaitu Plato, kemudian juga berlanjut lagi ke muridnya yaitu Aristoteles. Yang mana Aristoteles inilah yang disebut dengan bapak logika karena dia yang menyempurnakan dan guru pertama dari ilmu pengetahuan logika. Nah, sehingga kemudian karena logika itu sendiri lahir daripada para filosof, sehingga orang mendefinisikan bahwa logika itu sendiri adalah bagian dari ilmu filsafat atau bagian dari filsafat. Nah, sehingga bahasa lainnya adalah ilmu berpikir, atau bahasa lainnya juga ada yang mengatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kerangka pemikiran menuju pada kebenaran. Nah, itu sejarah sederhana daripada ilmu mantek atau ilmu logika itu sendiri. Nah, adapun ilmu mantek secara etimologis itu artinya dari bahasa Arab. Mantik itu dari natako yang berarti itu berucap atau berkata. Tetapi beberapa orang mendefinisikan ilmu mantik itu adalah ilmu berpikir. Makanya ada yang mengartikan bahwa al-insanu huwa hayawanun natik itu artinya bukan manusia sebagai hewan yang berbicara, tapi manusia sebagai hewan yang berpikir. Karena kalau berbicara saja mungkin manusia sama halnya dengan burung beo, karena burung beo juga bisa bicara. Maka natikun itu ada yang mengartikan berpikir. Nah, tetapi dalam bahasa Latin, natik itu dalam bahasa Arab, mantik itu bahasa Arab, kemudian bahasa Yunani kunonya itu adalah logos. Logos itu artinya adalah perkataan atau sabda. Nanti saya jelaskan kembali terkait tentang logos itu sendiri. Nah, tetapi yang paling kita pahami, kita sering mendengar bukan mantiknya, tapi bahasa logikanya. Nah, adapun logika itu sendiri tadi yang sudah saya sampaikan berasal dari bahasa Yunani yang diistilahkan dengan kata logos, itu artinya adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata atau dinyatakan lewat bahasa. Jadi bagaimana yang namanya logika itu adalah sebuah hasil pertimbangan berpikir. Makanya nanti dalam ilmu logika itu sendiri ada ranah-ranah bagaimana mekanisme berpikir yang benar, bagaimana menyimpulkan yang benar, dari mulai premis dan lain sebagainya itu akan dibahas. Oleh karenanya lebih sederhananya itu adalah bagaimana logos atau logika itu sendiri itu berarti adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata atau bahasa. Maka nanti penyusunan kata dan penyusunan bahasanya pun itu diatur dalam ilmu logika itu sendiri. Nah, jadi bagaimana sih, lalu apa sih fungsinya kita belajar tentang ilmu mantik atau ilmu logika itu sendiri? Fungsinya ataupun tujuan dan kegunaannya mempelajari ilmu mantik itu diantaranya adalah yang pertama itu adalah melatih, mendidik, kemudian mengembangkan potensi akal dalam mengkaji sebuah objek. Jadi pengkajian sebuah objek itu lalu dipikirkan itu adalah posisi pada pengembangan potensi akal, sehingga kemudian akan lahirlah yang disebut dengan metode berpikir. Nah, metodologi berpikir inilah yang dipelajari oleh ilmu logika. Sehingga kemudian bagaimana kita memahami, melatih, kemudian mendidik dan mengembangkan potensi akal kita itu dengan bagaimana kita menggunakan metodologi berpikir. Dan ini yang dipelajari oleh ilmu mantik. Kemudian yang kedua itu menempatkan persoalan dan menunaikan tugas pada situasi dan kondisi yang tepat.
Jadi ketika orang sudah mampu memiliki metodologi berpikir yang benar, sehingga dia akan menempatkan sebuah persoalan, kemudian menyelesaikan sebuah tugas itu pada situasi dan kondisi yang tepat. Jadi ketika Anda mengambil sebuah keputusan, keputusan itu akan lahir dari pertimbangan berpikir. Dan pertimbangan berpikir itu yang disebut dengan metodologi berpikir. Maka metodologi berpikir yang benar itu dimungkinkan, sangat dimungkinkan akan melahirkan keputusan yang benar. Kemudian yang ketiga, membedakan proses dan simpulan berpikir, atau yang disebut dengan kesimpulan berpikir yang benar dan yang salah. Jadi bagaimana kita bisa membedakan prosesnya berpikir yang benar dan berpikir yang salah itu seperti apa, sehingga nanti contoh misalkan dalam logika itu ada misalkan kita belajar tentang sebuah gambar ataupun sebuah gelas yang diisi oleh air. Nah, setelah dalam gelas ini isi airnya itu setengah isi kemudian setengah kosong. Nah, ini setengah isi dan setengahnya kosong. Maka kita bisa mendefinisikan isi sama dengan kosong. Tapi di sisi lain kita tidak memahami bahwa isi itu tidak bisa disamakan dengan kosong. Karena dari segi pengertian isi itu berbeda dengan kosong. Tetapi dari segi volume memang isi jumlah air atau volume air dengan volume kosongnya itu sama dengan. Maka ketika orang membuat kesimpulan bahwa setengah isi dan setengah isi sama dengan setengah kosong, dari satu sudut pandang volume itu disebut benar pernyataannya. Tapi dari sudut pandang yang lain itu mungkin bisa dimungkinkan dianggap salah. Oleh karena itu disinilah fungsi ilmu logika, bagaimana dia membedakan mana yang runut berpikir benar, mana yang runut berpikirnya salah. Sehingga ketika menyimpulkan sesuatu, kesimpulan berpikirnya mana yang benar-benar yang salah, itulah salah satu tujuan dan kegunaan belajar ilmu mantik itu sendiri. Kemudian yang lain itu sumber lain itu mengatakan bahwa tujuan dan kegunaan mempelajari ilmu mantik itu adalah dapat memelihara pikiran dari kesalahan berpikir. Kenapa kesalahan bisa memelihara dari kesalahan berpikir? Karena tadi bahwa yang namanya ilmu mantik atau logika itu sendiri itu adalah mempelajari tentang bagaimana metodologi berpikirnya. Bagaimana memutuskan sesuatu itu benar dan salah itu berdasarkan pada metodologi berpikir. Sehingga kita lebih cenderung dipelihara berpikir kita dari kesalahan berpikir itu sendiri. Kemudian yang kedua itu mampu memperdalam pemahaman. Jadi ketika orang memahami logika itu melihat sesuatu itu bisa dimungkinkan tidak dari satu sudut pandang, bahkan lebih memandang sesuatu itu bisa lebih dalam lagi. Nah, sehingga kemudian ada hal kegunaan lain dalam belajar ilmu mantik itu adalah bagaimana menyingkap selimut kebodohan. Contoh misalkan bertebarannya hoax di media sosial itu bisa dimungkinkan tereliminir oleh orang-orang yang berpikir logika, karena dia mampu berpikir sampai kedalaman. Nah, kemudian selanjutnya adalah lalu orang barat itu mendefinisikan logika itu apa? Orang-orang barat itu misalkan seperti William Alston itu mendefinisikan logika itu adalah sebagai logic is the study of inference. Artinya logika itu adalah studi tentang penyimpulan. Makanya nanti metodologi berpikir atau metodologi berpikir itu akan menyimpulkan pada sesuatu. Jadi bagaimana kita menyimpulkan sesuatu itu dibutuhkan metodologi berpikir. Kayak tadi misalkan gelas yang setengah kosong setengah isi, lalu disimpulkan isi sama dengan kosong. Pada berpikir yang lain mungkin kita menolak, loh kok isi itu sama dengan kosong? Tidak bisa. Tapi pada kedalaman yang lain kita perdalam lagi, oh ternyata isi sama dengan kosong itu samanya itu pada ranah volumenya. Itu yang disebut dengan bagaimana studi tentang penyimpulan. Kemudian dia juga mengatakan bahwa secara lebih cermat usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran guna memisahkan penyimpulan yang sah dan tidak sah.
Jadi sah atau tidaknya sebuah penyimpulan itu diukur oleh metodologi berpikir. Metodologi berpikir itu namanya adalah ilmu mantik atau ilmu logika. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu saya jelaskan adalah sebagai seorang manusia kita memandang sebuah objek. Kita memandang sebuah objek itu lalu kita berpikir, dan berpikir itu membutuhkan yang namanya logika. Karena tadi ketika memandang sebuah objek, manusia misalkan memandang sebuah spidol ini, maka yang dia butuhkan itu adalah menyimpulkan. Jadi kalau kita melihat orang misalkan di jalan itu atau misalnya di sebuah pom bensin itu terjadi antrian panjang gitu. Lalu kita berpikir, nah proses berpikir inilah yang membutuhkan yang disebut dengan logika. Jadi ketika ada sebuah objek antrian di pom bensin, kemudian sampai menjalar keluar jalan raya dan sebagainya, maka yang kita butuhkan apa? Logika untuk berpikir. Dari logika berpikir inilah kita mampu menyimpulkan, ini kenapa sih di pom bensin terjadi antriannya begitu panjang? Oh, ternyata telat datangnya bensin ataupun penyaluran bensinnya datangnya telat dan lain sebagainya. Nah, untuk menyimpulkan itu yang kita butuhkan itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan kerangka berpikir atau bagaimana metodologi berpikir itu digunakan, dan itu ilmunya namanya adalah ilmu logika. Oke, sekian materi di pertemuan hari ini. Kalaupun ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan disampaikan di WA grup mata kuliah ilmu mantik. Terima kasih dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.